Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana memanfaatkan OneNote dalam pembelajaran kita agar kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa. Oke, saya langsung share screen saja Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu silakan membuka browser yang ada. Ya. Contoh saya pakai Microsoft Edge. Nah, di sini Bapak Ibu silakan ketikkan office.com. Ini Bapak Ibu ya, saya perbesar tampilannya. Nah, ini ya. Silakan ketikkan di sini. Kalau sudah kita enter. Ini silakan sign in ya, menggunakan akun Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu silakan menggunakan akun Microsoft ya, menggunakan akun Guru Inovatif ya. Setelah kita tampil seperti ini, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu silakan lihat di titik sini ya. Besar ini Bapak Ibu ya, ini titik 9 ya. Silakan diklik titik 9-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti di tempat Bapak Ibu yang bentuk ini tidak muncul, misalkan yang nggak ada ya, maka Bapak Ibu klik yang di sini aja, yang all apps. Ya. Klik yang all apps. Nah, di sini ada ini Bapak Ibu, ada kata-kata kelas notebook. Nah, ini kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 tampilan ya. Ini ada create class notebook, ada add or remove students, add or remove teachers, dan manage notebooks. Ya. Kita mulai dari menu yang paling pertama, yaitu create class notebook. Ya. Klik. Nah, maka di sini pertama kali Bapak Ibu diminta untuk membuat sini. Ya. Apa judulnya? Ya. Jadi di sini nama kelasnya, misalkan saya beri nama adalah matematika. Ya. Matematika, itu informatika saja. Boleh. Ya. Matematika 9K misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Ini contoh saja ya, silakan Bapak Ibu buat sendiri ya. Kemudian pilih next. Nah, di sini ada informasi penjelasan Bapak Ibu ya. Ya. Ada collaboration space ya. Di sini keterangan student and teacher can work together. Jadi guru dan siswa ini bisa bekerja bersama-sama. Di sini ada keterangan bahwa kalau di collaboration space itu guru dapat mengedit konten, siswa juga dapat mengedit konten. Artinya konten yang ada di sana bisa diedit oleh siswanya. Ya, gurunya juga sama. Kemudian ada content library. Di sini ada keterangan informasinya publish course material to student. Nah, di sini berarti tempat kita mempublish materi untuk siswa kita. Di sini ada penjelasan lagi bahwa kalau di content library itu teacher can edit the content ya. Jadi guru itu bisa mengedit konten yang ada. Student can only view the content ya. Berarti siswa ini hanya bisa melihat konten yang ada. Ya, jadi dia tidak bisa menghapus atau mengedit ya, dia hanya bisa melihat saja. Jadi beda dengan yang collaboration space. Kalau collaboration space siswa itu bisa mengedit, tapi kalau student content library itu yang bisa mengedit hanya gurunya, tetapi siswanya hanya bisa melihat saja. Kemudian ada teacher only section. Ya. Di sini ada keterangan private space for teachers. Ya. Ini berarti daerah khusus untuk guru. Ya. Di daerah ini space ini hanya untuk gurunya saja. Di sini ada penjelasan. Teacher can edit the content. Ya. Student cannot view the content. Ya. Jadi guru bisa mengedit konten, siswanya tidak bisa melihat kontennya. Karena memang ini space untuk guru. Ya. Jadi guru masih bisa ngedit, tapi siswa tidak bisa melihat apa-apa. Nah, jadi nanti kalau sudah mau dipublish, ya, maka kita kirimlah ke content library. Kalau ingin berkolaborasi dengan siswa supaya bisa mengedit, maka kita kirim nanti ke collaboration space. Ya. Yang terakhir ada student notebooks. Ya. A private space for each student.
Jadi ini adalah jalur khusus ya atau space khusus untuk siswa. Setiap siswa punya jalur sendiri. Dan di sini ada keterangan ya. Teacher can edit the content ya. Jadi sebagai guru kita masih bisa mengedit. Di sini student can edit this or her own content and can view other notebook ya. Di sini siswa itu bisa mengedit kontennya dia, tetapi tidak bisa melihat konten orang lain ya. Jadi konten siswa lain dia tidak bisa lihat. Jadi hanya bisa melihat punyanya dia sendiri saja ya. Dan tidak bisa melihat rekan yang lain walaupun dia berada dalam satu kelas yang sama ya. Tadi kita bikin di 9K, matematika 9K. Walaupun sama-sama di kelas 9K, dia hanya bisa melihat kontennya dia sendiri ya. Dia tidak bisa melihat konten siswa lain. Ini yang dimaksud dengan student notebooks. Ya, kalau sudah kita next saja ya. Ini tidak ada yang perlu diubah karena ini hanya penjelasan saja Bapak Ibu ya. Penjelasannya saja, kita next. Nah, di sini add another teacher. Bapak Ibu di sini silakan menambahkan guru ya yang akan ditambahkan dalam kelas kita ya. Misalkan di sini saya tambahkan kurikulum. Kita tunggu. Ini ada kurikulumnya ya, ada kurikulum 1, ini ada lagi kurikulum 2. Ini ada lagi kurikulum 3. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, yang bisa kita undang di sini adalah yang satu tenan dengan kita, ya, yang satu tenan. Kalau di sini saya menggunakan Office 365 yang sudah di-deploy oleh pihak sekolah, ya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada teacher, student, ya. Add student names. Nah, ini kita bisa masukkan nama siswa, ya. Misalkan saya gunakan latihan 1. Oh, ada latihan 1 ada ya. Klik ya. Latihan 2. Ada latihan 2. Oke, tambah lagi. Latihan 3. Oke, tambah lagi. Latihan 4. Oh. Ada yang salah. Ya. Kemudian latihan 5. Ya, ini Bapak Ibu siswa-siswa kita yang bisa kita masukkan ya. Sekali lagi ini boleh dilewati dulu nggak apa-apa, nanti kita tambah belakangnya juga bisa ya. Kita pilih next. Nah, ini Bapak Ibu adalah desain ya untuk space ya, desain private space ya. Ini yang saya katakan tadi di siswa ya. Kalau di kelas siswa kita atur. Di sini saya hanya memberikan contoh 2 saja Bapak Ibu. Yang pertama saya beri space khusus untuk catatan. Yang di sini adalah space untuk tugas. Nah, sisanya saya hapus saja karena nggak dipakai ya. Nah, kalau mau ditambah boleh ada add section ya. Ini kalau mau ditambahkan Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih contoh saja 2, catatan dan tugas. Kita next. Nah, inilah tampilan ini Bapak Ibu ya, preview. Tampilan untuk guru seperti ini, ada welcome, collaboration space, content library, teacher only ya. Ini ada siswa kita ya, 1-5. Kemudian kalau kita lihat di siswanya, tampil sebagai siswa, hanya ada collaboration space, content library. Kemudian latihan 1, isinya adalah catatan dan tugas ya. Nah, ini contoh kalau di siswa seperti ini modelnya Bapak Ibu ya. Jadi hanya ada collaboration space, content library, kemudian langsung catatan dan tugasnya. Ya. Oke, kita lanjut, kita create. Kita tunggu beberapa saat. Ini tergantung dari bandwidth di sekolah, ya, bandwidth internetnya masing-masing Bapak Ibu. Ya. Kurang lebih 5-10 menit. Ya, nah ini sudah selesai Bapak Ibu. Ya. Nah di sini ada keterangan open in OneNote. Ya. Open in OneNote online. Jadi kalau yang sini ini adalah untuk
membuka OneNote-nya dalam versi desktop ya. Jadi langsung kita klik, ini langsung terinstall ke komputer kita. Kemudian open in OneNote online ya. Jadi kalau ini adalah di komputer Bapak Ibu pastikan sudah terinstall OneNote. Biasanya sih kalau Windows 10, Windows 11 itu sudah otomatis biasanya ada ya. Nah, tapi kalau nggak ada kita buka lewat sini saja. Nah, kita buka ini aja yang versi online ya. Kemudian di sini kalau mau download ini boleh Bapak Ibu ya, download the class notebook add-in ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa bergabung ke ini OneNote for Teacher, ini ada bisa diklik. Ya. Kemudian juga ada di Twitter ya, bisa bergabung ke sana Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan, saya buka saja di versi yang open in OneNote online. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Di sini ada kata-kata welcome ya. Ini adalah yang namanya section. Kemudian yang di sini welcome to class. Ini ada fact-nya, ada tryout-nya. Ini yang namanya page-nya ya. Kalau kita nggak pakai bisa kita hapus. Misalkan welcome-nya, oh ini nggak saya pakai ya. Section-nya saya hapus saja nih. Kita delete section. Nah di sini ada kata-kata permanent delete. Tadi permanen saja. Nah ini ada collaboration space, ada content library, dan ada teacher only. Ya. Kemudian ini ada latihan 5, ini adalah data siswa kita. Kalau kita klik, nah ini semuanya ada catatan tugas kita Bapak Ibu ya. Nah semuanya begini, catatan dan tugas. Nih. Nah seperti ini ya. Ya misalkan kita bikin persiapan materi supaya tidak terlihat oleh siswa, maka kita pakai yang kategori teacher only. Ya. Nah ini ada using the teacher, ini kita hapus saja. Nah, kita buatkan halaman baru aja. Nah, sini misalkan data siswa, misalkan ya. Ini saya bekerja di teacher only. Ini judulnya otomatis terbentuk untitled. Nah, cara ngisinya di sini. Untitled kita ganti. Data siswa. Oke. Nah, di sini misalkan saya akan memasukkan tabel. Ya, kita bisa pilih ini insert. Ya, tabel, ini ada tabel. Ya, bisa kita hitung berapa kolom kira-kira kita perlukan Bapak Ibu ya. Sekarang saya 1, 2, 3, 4. Ya, misalnya saya pilih 4 tabel. Siswanya ya segini lah misalkan ya. Nah, ini bisa saya ketikkan ini nomor, nama siswa, ini foto, ini misalkan nomor HP. Nah, misalnya seperti itu. Ini bisa kita perbesar Bapak Ibu ya. Ya sama kayak di Excel biasa Bapak Ibu bisa diperbesar begini. Nah, ini juga bisa kita atur judulnya, mau kita tengahkan juga boleh. Kita pilih center seperti ini. Nah, kemudian kita beri warna bisa nggak nih ya? Oh ini hurufnya saja yang berwarna. Nah, ini kita ganti hitam saja tetap ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadinya seperti ini. Ya. Nah misalkan ini mau saya share ya ke siswa, ini kan saya bikinnya di teacher only, artinya siswa saya tidak bisa melihat ya. Saya coba tampilkan yang versi siswa. Ya. Saya coba tampil yang versi siswa. Office.com, kita sign in saja. Misalkan saya ambil yang latihan 3 ada ya. Yes. Nah, di sini otomatis Bu sudah muncul tadi informatika ya. Kita cek di sini apa namanya?
Oh, matematika kelas 9K ya. Ini tadi login sebagai siswanya. Siswa bisa pilih di All Apps. Nah, ini ada kelas notebooknya juga kalau mau dipakai ya. Nah, ini latihan 3. Oh, ini kalau siswanya membuat, maaf ya. Ya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini tadi akan saya kirim ke tempat siswa ya. Ini kan saya kirim ke tempat siswa. Ini maka ini saya klik seperti ini ya. Ini ada mob or copy. Nah, kita klik. Nah, kita taruh di ini ya. Di space ya. Collaboration kita copy saja. Oh, bentar, kita setting dulu di sini. Collaboration space-nya ini enggak kita pakai ya. Kita buang saja ini. Delete section. Nah, di sini aja ya, kita kosongkan gini aja. Ini yang kita pindahkan Bapak Ibu. Ya. Ini kita kopikan. Oh, maaf sini ya. Ini kita mau per copy. Nah, kita pilih yang ini ya, copy. Kita lihat sekarang di collaboration space. Oh, belum. Kita tunggu dia refresh. Oh, bentar, masih menunggu kelihatannya nih. Kita copy lagi. Collaboration space kita kopikan ke sana. Pick the siswa Westcop. Ya, berarti sudah tercopy ya. To content library. Ya. Ya Bapak Ibu, ini cara kita yang pertama membuat ini ya. Nah, sekarang misalkan kita ingin mengasih materi, misalkan saya masuk di content library ya. Ini saya hapus saja ini ya. Nah, saya akan menambah halaman baru ya, nambah section di content library ya. Ini misalkan saya beri nama adalah persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat. Nah, di sini judul pertamanya adalah saya ambil misalkan kompaktoran. Kemudian kita bisa tambah add pic lagi, kita tambah halaman. Ini melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian tambah lagi halamannya, ini menggunakan rumus kuadratik. Nah, seperti Bapak Ibu ya. Misalkan pemfaktoran. Nah, di sini misalkan kita ingin memasukkan materi ya, kita bisa masukin Bapak Ibu. Insert ya. Ini file. Ini ada insert file attachment. Kita masukkan file-filenya. Nah, ini saya ambil contoh saja Semarang Bapak Ibu ya, karena kalau nanti terlalu berat, nanti kelamaan. Ya. Kita coba di sini. Saya coba carikan filenya. Oh, yang di OneDrive sana. Ya, oke. Ya, ini yang OneNote. Nah, misalkan saya masukkan materi Bapak Ibu ya. Anggaplah kekongruan yang saya masukkan. Nah, kita open, kita insert attachment aja ya. Ini filenya agak besar jadi agak lama dia. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi otomatis sudah masuk di sini. Jadi begitu ini siswa tinggal mungkin ini bisa kelihatan ya. Nah, kemudian misalkan mau nambah materi lagi, insert yang insert file printout ya.
insert file printout. Misalkan saya masukkan yang soal inilah ya. Harus biasanya PDF. Kita tunggu prosesnya. Ya, ini soalnya sudah jadi Bapak Ibu. Ya, ini soal yang kita masukkan. Nah, jadi soal, kemudian ini adalah tadi kita masukkan bentuk ini, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Ya, nih. Ini karena dua halaman berikutnya terpisah lagi. Nah, jadi Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita tadi yang ini adalah masukkan lewat ini tadi, file, kemudian attachment. Kalau ini adalah menggunakan file printout ya, bentuknya PDF ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kita masukkan filenya seperti ini. Nah, sekarang gimana cara masukkan gambar? Bisa Bapak Ibu untuk gambar. Oh, masih ada lagi, maaf. Ada 3 halaman, berarti kita kecilkan lagi halaman ketiga ini. Ya, ini kita internetnya agak gangguan nih, lambat. Oke, nah misalkan di sini ya, saya akan memasukkan tadi gambar. Nah, kita picture from file. Nah, misalkan saya masukkan gambar ini, pen. Nah, ini gambarnya langsung masuk ya. Oke, tunggu masih proses ini. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita bisa memasukkan materi ya, insert file yang berupa attachment. Kemudian ini adalah insert file yang berupa printout. Kemudian di sini adalah memasukkan gambar. Ya. Ini bisa kita geser-geser Bapak Ibu. Ini sama kalau seperti kita bermain di text box. Ya. Nah, ini bisa kita pindahkan ke samping sini boleh. Nah, kita geser ke atas. Nah, boleh digeser gini Bapak Ibu ya. Jadi persis kayak text box. Ya. Nah, misalkan begini gambarnya ya. Oke, ya. Nah, kemudian misalkan saya ingin menambahkan soal. Kita mau menambah soal, ya. Soal di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu langsung mengetikkan lagi. Oh, link dulu, maaf. Insert link, ya. Insert link. Nah, kita bisa masukkan di sini, ya. Persamaan kuadrat. Misal gitu Bapak Ibu. Nah, kita cari nih linknya, kita cari saja di YouTube, ya. Saya buka YouTube di sini. Kita ketikkan di sini persamaan kuadrat. Kelas 9. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita klik saja ini. Tapi sebaiknya sih video diusahakan Bapak Ibu buat sendiri videonya ya. Bisa ya. Halo. Oke, ini kita ambil linknya di sini Bapak Ibu. Ambil di menu share. Kemudian copy. Nah, kita masukkan ke sini. Insert. Nah, ini berarti link tadi untuk yang persamaan kuadrat. Oh, maaf. Itu diklik langsung jalan dia. Mau kayak gini. Dimanapun, kapanpun. Ya. Ini tadi untuk yang persamaan kuadrat ya. Nah, kemudian di sini ada lagi satu Bapak Ibu yang insert audio, maaf, klik lagi. Ya. Halo. Ya, yang berikutnya misalkan kita akan mengklik yang lain, bikin tambahan lagi. Ini kok terklik terus, maaf. Ini link yang ini. Ya, misalkan ini ada audio artinya rekaman Bapak Ibu ya. Ini bisa merekam langsung, tapi tidak saya praktekkan di sini. Ya,
Nah, kita akan mencoba menggunakan drawing untuk gambar. Ini adalah khusus untuk matematik biasanya nih, ya. Saya senangnya di ininya, Bu, matematiknya. Ya, tapi yang lain juga boleh, ya. Misal di sini saya pilih pen, ya. Kita tulis saja di sini, misalkan saya tulis seperti ini. Oh, maaf. X kuadrat dikurang X ditambah 6 sama dengan 0. Misalkan begini, ya. Nah, ini kita pilih ini, yang ini select, ya. Nah, kita select ininya seperti ini. Nah, kita manfaatkan ini math assistant. Kita klik. Nah, berarti betul ya, X kuadrat kurang X tambah dengan 0. Kita into math. Kita klik. Nah, maka dia sudah berubah seperti Bapak Ibu, ya. Nah, ini sudah berubah bentuknya. Nah, di sini Bapak Ibu kita juga bisa mencari ini solusi, ya. Nah, ini ada select on action. Nah, solve for X. Kita klik. Ada penyelesaiannya. Ya, ini kalau di grafik, sistem grafiknya seperti ini. Kemudian kalau grafik 2 dimensi, oh, tidak terlihat karena 3 dia, ya. Oke. Tekan equation system icon as not solution. Oh, tanpa solusi. Ya, berarti kita ganti nih. Oke, kita ganti yang ada solusinya. Berarti ini kita hapus saja. Nah, kita buat ulang. Kita klik yang ini, pen. Kita arahkan ke sini. Seperti ulang, misalkan X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, misalkan seperti Bapak Ibu, ya. Kita klik selectnya. Kita blok seperti ini. Math assistant. X kuadrat tambah sama dengan 0. Oke. Kita ing math. Nah, jadi seperti Bapak Ibu, ya. Sudah jadi, tinggal kita cari solusinya. Solusinya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jawabannya itu adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3 dengan X sama dengan negatif 2, ya. Nah, kita bisa di sini kalau mau lihat solusinya bisa Bapak Ibu, ya. Ini ada solusinya. Nah, kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Kita klik. Nah, ini cara penyelesaiannya. Di sini Bapak Ibu juga kita bisa masukkan ke sini. Ya, bisa kita tarik ke sini. Nah, taruh duanya sini. Atau di sampingnya sini boleh. Nah, jadi ini tadi soalnya. Ini adalah langkah penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan. Ya. Nah, solusinya seperti Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di matematik, ya, ini akan sangat membantu sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian tidak sampai di sini Bapak Ibu. Ya. Misalkan saya ingin membuat soal tentang persamaan kuadrat yang tipe soalnya seperti ini. Ya. Nah, di sini sudah disiapkan Bapak Ibu. Ya. Di sini sudah disiapkan yang namanya generate practice quiz. Yang tinggal kita klik generate-nya. Kita tunggu ada yang minta sign in, ya. Kita sign in dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, number of question, ada berapa soal yang kita inginkan. Misalkan saya ingin membuat 5 soal. Kita tinggal generate quiz. Nah, kita tunggu. Dia proses. Nah, ini berarti sudah jadi Bapak Ibu, ya. Ini soal-soalnya. Kita bisa geser ke bawah supaya tidak bertumpuk dia dengan penyelesaian. Ya. Nah, ini soalnya. Jadi kalau diklik, ini bisa kita kecilin supaya tidak terlalu besar. Nah, bentuknya seperti Bapak Ibu. Nah, ini soal-soalnya. Jadi siswa bisa langsung jawab di sini, ya. Nah, ini sudah langsung dengan kuncinya Bapak Ibu, ya. Kita nggak perlu bikin kunci lagi. Ini kalau kita mau lihat kuncinya yang mana, Bapak Ibu bisa masuk ke sini, titik 9. Kita pilih saja yang Forms, ya. Microsoft Forms. Nah, di sini ada kata-kata practice quiz math, ya. Nah, kita buka. Nah, ini soal yang kita bikin tadi.
Oh, kalau X kuadrat kurang 12X tambah 35, berarti jawabannya X sama dengan 5 dan X sama dengan 7. Nah, ini penjelasan seperti Bapak Ibu. Ya. Jadi langsung dengan kunci, kita nggak perlu lagi memikirkan kunci jawabannya. Ya. Ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk melengkapkan kuadrat juga sama Bapak Ibu ya. Silakan dimasukkan materinya ya. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, ini adalah materi-materinya ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau langsung masukkan ke sini juga boleh ya. Ini ada form. Misalkan Pak, saya kan sudah punya soal ini. Ya. Saya sudah pernah bikin di Microsoft Form. Saya ingin tampilkan ke sini. Ya boleh Bapak Ibu ya. Boleh. Caranya kita tinggal pilih di insert sini. Ini ada forms. Nah, kita klik forms. Nah, di sini nanti akan muncul. Ini adalah soal-soal yang pernah saya buat. Misalkan ulangan harian kesebangunan, kekongruenan, luas dan volume. Ya. Nah, ini adalah soal-soal yang pernah. Ini ada fungsi kuadrat, bilangan berpangkat, persamaan kuadratnya ada enggak ya? Ini ke ini ada fungsi kuadrat. Oh, ini persamaan kuadrat. Nah, ini ada misalkan ini saya ingin tampilkan di sini ya. Ini tinggal kita klik insert. Oh, waktunya sudah habis kali. Oh ya, tidak bisa dipakai lagi karena waktunya sudah habis ini. Ya, sama ya. Ya. Ini kalau ini mau bikin form baru tinggal klik di sini ya. Ini Bapak Ibu caranya ya. Jadi kalau kita masukkan ke kuis ya seperti ini modelnya. Bisa langsung dari form sini juga boleh ya. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan pembuatan OneNote ya. Nah kalau misalkan Bapak Ibu tadi ada Pak, gimana cara nambahkan siswanya? Saya ada kelupaan siswa ya. Nah maka kita bisa masuk lewat sini. Ya. Titik 9 kelas notebook. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini kalau menambah siswa ya. Saya klik. Nah ini adalah OneNote ya yang sudah pernah saya buat. Saya klik saja yang 9K tadi ya. Nah kita mau tambah siswa atau mau ngapus siswa boleh. Tambah siswa misalkan kita tambahkan latihan 6 ada enggak? Oh ada. Nah ini ada latihan 6. Nah kita tambah. Next. Update. Nah kita tunggu dia proses. Nah oke ya. Nah, maka di sini harusnya sudah bertambah sampai latihan 6. Kita refresh. Nah ini sudah masuk Bapak Ibu latihan 6-nya ya. Nah ini ya. Kemudian kalau mau nambah guru juga sama prosesnya ya. Proses sama ya. Ya dari sini ini berarti kita tutup saja ya. Sama prosesnya ya. Tinggal di kelas notebook pilih add or remove teacher. Ya. 9 pilih yang sudah pernah kita buat ya. Misalkan nambah gurunya, saya tambah misalkan Pak Rohmat. Ada enggak nama? Ya ini ya, nah, Rohmat. Oke, next. Update. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu ya. Gimana cara kita membuatnya dan bagaimana cara menambah-nambah siswa yang sudah ada ya. Nah ini. Nah, ini adalah cara pemanfaatannya. Ini kalau misalkan mau kita pindahkan ke kolaborasi juga boleh ya. Ini bisa ditambahkan sini. Misalkan saya tambah sectionnya di kolaborasi, saya tambah section itu, oh maaf, ini masih belum pas. Di kolaborasi saya tambah sectionnya, misalkan diskusi penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan judulnya memfaktorkan. Oke.
Sini bisa kita tambah materinya, atau dari teacher only tadi, content library, ya. Ini kan siswanya bisa ngeliat saja nih. Nah ini misalkan ini mau saya kirim ke sana. Nah, mau for copy, collaboration kita pilih diskusi ini, ya, copy. Nah, kita cek, oh belum muncul ya. Ya ini biasanya jadi pengaruh dari internetnya Bapak Ibu ya. Ya ini berarti tergantung dari internetnya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemanfaatan kelas notebook ya. Ini agak lama Bapak Ibu karena di tempat saya sekarang lagi ada sekitar 250 guru yang mengakses di jalur internet yang sama. Jadi agak lambat ini internetnya ya. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan bagaimana pemanfaatan kelas notebook dalam pembelajaran kita sehari-harinya. Jadi berbasis yang digital ya. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.